sedih. Saya ini bingung memikirkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu apa ini Tuan Bos? Sejauh mata memandang, sawah-sawah luas terbentang, tapi tak sebidang tanah pun adalah milikku. Pagi aku yang tanam, malam aku yang panen. Tapi tak segenggam pun adalah milikku. Bebek-bebek ini 30 ekor. Semuanya juga pada tukang bertelur. Tapi tak satu pun adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-hampir teranjang. Itulah yang bisa aku miliki. Sudahlah. Aku bukan orang berada, tapi apa yang aku inginkan selalu ada. Bukan karena aku orang kaya, itu semua karena majikanku orang kaya. Silakan masuk Nyonya, sudah aman. Ini adalah majikanku, orang paling kaya. Memang benar yang dikatakan asisten saya. Saya adalah orang paling kaya. Semuanya serba ada, juga buah dada. Itulah saya. Sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar. Rumah yang di sana apa yang di sana? Goblok. Keduanya lah. Coba sana dulu. Rumah berkamar-kamar, bahkan mau ada yang ngontrak. Itulah nyatanya. Bebek, Berekor-ekor, kambing, bertelur-telur. katanya kambing bukannya beranak. Oh iya, saya lupa. Mau kembali harta. Kambing berekor-ekor. Celana pun kolor. Film juga berteknik kolor. Coba lihat baru buncit. Ada. Mata melotot. Ada. Pokoknya serba ada. Hahaha. Badan langsing, mata juling, otak pun bening. That's me. Tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu. That's me. Gugat menggugat, sikat mengikat, lidah pun bersilat. That's me.
That's you. That's you. That's you. That's me. Gimana ini Bu Lurah? Kelihatannya kok sepi. Bu Lurah. Kenapa Bu Lurah? Kelihatannya kok gelisah galau merana. Mira, hari ini agenda saya apa saja ya? Oh, tenang Bu Lurah. Agenda Bu Lurah sekarang tidak ada. Waktunya Bu Lurah istirahat. Sambil istirahat, gimana kalau saya bikinkan teh? Boleh. Oke. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama pengen berhenti, tapi tak ada seorang pun yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah. Otot mulai kendor, mata sudah kabur, mau mundur dengan teratur, mau ngaso di atas kasur. Saya membuk, bukan karena busung, mata berair, bukan karena banjir. Yurah, mana tehnya? Iya, bentar Bu Lurah. Mangga. Kalian tahu kenapa Bu Lurah menjadi seperti ini? Karena dia menjadi tong sampah. Serobotan tanah. Bu Lurah curi air sawah. Bu Lurah beras susah pun Bu Lurah. Duh, semua Bu Lurah. Tapi kalau rezeki melimpah, Bu Lurah ini nggak usah payah. Zaman ini zaman edan, tidak ikut edan, tidak kebagian. Di terminal calo berpuasa, dia tentukan penumpang mau naik apa. Di dunia film, broker merajalela, dia tentukan sutradara mau bikin apa. Benar-benar zaman edan. Mana Miss Kim? Kim! Iya, Nyonya. Sini. Ada apa, Nyonya? Nyonya? Oh iya, maaf, Nyonya. Jan. Apa ada apa?
dia minta dipukuli. Sayangnya tak berani. Lagi pula, buat apa main hakim sendiri? Lalu, untuk apa si lurah digaji? Oh iya ya, ada Bu Lurah. Bu Lurah, saya lapor. Bu Lurah, saya lapor. Bu Lurah, saya lapor. Orang sudah melarang. Memang musibah lagi. Telur sudah dimakan, sih sudah dipermasalahkan. Padahal yang bertelur tidak peduli mau dimakan atau dicuri. Pokoknya setiap minggu aku sudah stok sekitar 50 telur. Kejadiannya simpel. Waktu menyeberang jalan, datang motor. Bertekabur. Tapi yang satu ketubruk dan mati konyol. Sekarang aku harus balik sebangkong untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan. Terus, siapa yang membantuku? Siapa yang menolongku? Nasib. Apa masalahmu? Menangis terseduh-seduh. Apa persoalan? Merengek tersedam-sedam. Stop. Aku bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Begitu mulutnya dibuka, mendadak darah duka. Ibu sih, kok menyapa saya? Saya ini sedih melihat orang susah. Saya murka melihat orang marah. Aku membantu orang kejepit, terkena masalah berbelit-belit. Ikan dicinta, ulang pun tiba. Duda dicinta, sebab kaya raya. Sangat bisa, karena saya diturunkan ke bumi ini untuk suatu misi, membantu orang-orang yang terkena perkara. Contohnya ya ini, perkara perdata maupun pidana. Kau mau pilih mana? Bagi saya sama saja. Tapi ini masalah telur dan bebek. Telur dan bebek, bukannya telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sini bebek, di sana ayam. Bagi saya, sama saja. Tapi saya melarat. Saya ini juga melarat. Maka dari itu kita bekerja harus dengan erat, dengan mufakat. Misalnya saja, bagaimanapun profesiku, pokrol bambu. Kamu harus hargai profesiku. Kamu juga harus hargai profesi saya. Harta karun tidak ada, apalagi harta kirun. Yang ada hanya cemeti saya dan celana saya saja. Bisa saja cemeti saya, biar saya cari lagi. Tapi jangan ambil celana saya, nanti menambah celaka. Ini saya kembalikan cemetimu. Ini bukan urusan cemeti atau celana. Ini urusan telur dan bebek. Jelas urusan telur dan bebek. Tor, wek. Hah? Apa? Tor, wek. Jangan keras-keras. Sini. Oke?
perasaan saya yang dilukai, muka saya diludahi, sudah ditolong masih saja mencuri. Tetap saja ya, orang bilang saya medit bakil, penghisap, pemeras, pencet, penyedap, pengoples. Ya, semua yang tidak beres. Kalau dia mengakui, apa tindakanmu? Dia harus bayar kerugianku. Kalau dia tidak dapat, apa boleh buat? Pecat. Lantas, apa nasibnya? Ini urusannya, urusan Bu Lurah. Kalau dia tidak mengaku bersalah, Bu Lurah aturlah supaya ia menyerah. Nanti saya atur supaya kaki Bu Lurah. Cukup! Jaga omonganmu. Jangan sampai membuat saya marah. Maksud saya sih bukan mempengaruhi Bu Lurah, tapi anak ibu kemarin beli motor. Kalau dia kepingin, tentu dia ngomong ke saya. Kemarin dia pesen motor berapa ya? Mau diam atau tidak? Tolong, Pak. Selamat pagi, Bu Lurah. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bu Lurah? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi muka Bu Lurah kok gelisah. Pantes, nenek si Cukong masih suka membagong. Dikira lucu juga nih. Busuk. Awas, jangan sembarangan ngomong. Perkara apa ini? Hina menghina atau curi mencuri? Ya mulai Bu Lurah. Gareng, apakah kau jadi pembela? Benar, Bu Lurah. Ini saya, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya, kalau kalah perkara, saudara masuk penjara. Saya kira yang akan kalah siapa? 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 Pasti saudara. Baik, kita mulai. Orang yang mau bicara harus dengan seizin saya. Setuju. Kalau maunya Bu Lurah begitu, bagaimana Petro? Tergugat, tertuduh, tersangka. Hei, kalau mau bicara harus dengan seizin saya. Bu Lurah, gimana Petro? Jawab Petro. Maaf Bu Lurah, pembela. Boleh saya bicara? Silahkan. Sebelum saya ini ya, meminta maaf kepada klien dan pasien saya. Klien meminta saya untuk menjadi kuasa penuh. Pasien meminta saya untuk menjadi dokter. Keterangan dan penjelasan pada hari Kamis Legi tanggal 40 September 2018 pada getaran pukul 10:30 menit, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 1 detik Richter. Suhu udara 240 Celcius, curah hujan 25 cm, naga di selatan, singa di utara, bintang Venus. Saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Ina, si Anu, si Mati. Protes diterima. Pembela, fakta yang berlangsung berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya berkaitan dengan perkara. Kalau hak saya dikurangi, tak apalah. Gen, si Petro ini mendatangi ke kantor saya. Sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, dan berseberangan dengan pompa minyak goreng. Si Petro ini Bu Lurah menceritakan tentang musibah yang dialaminya. 2 telur bebek dibawa banjir. Astaga, telurnya 10 butir disambar petir, hancur berantakan. Telur-telurku
Ia hanya bisa berkata wek-wek, tak ada wek-wek, ada wopok. Jika dia berkata wek-wek, maafkanlah dia, Bu Lurah. Bagaimana, Petruk? Ini saya kira suatu permainan yang licik. Kalau kali pokrol bambu, pokrol tipu, pokrol. Saya bukan si Cukong Bagong ini yang telah berani menghina saya di depan umum dari Moncong Bagong. Saya bukan pokrol ini menghina mulut saya dengan moncong. Diam. Semua sudah saya catat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor sama, selesai. Saya peringatkan. Jangan menyeleweng lagi. Kita ini lagi membicarakan soal Petruk dengan bebek dan telurnya Bagong. Bu Lurah, saya ini tidak punya urusan dengan telurnya si Bagong. Telur saya jangan bawa-bawa. Tahu taruh di rumah. Lurus sirahku. Sabaran entek. Ditambahi darah tinggi. Kita ini lagi membicarakan soal wek-wek. Ini tak ada kaitannya dengan wek-wek. Diam. Ada kaitannya dengan wek-wek bagaimana? Lantas mengapa Petrus sekarang hanya bisa berkata wek-wek? Selain wek-wek, tak ada wopok. Nanti arwahnya harus berkata wek-wek. Sebelum ia mati, Bu Lurah, kita juga harus berkata wek-wek. Tidak bisa. Apa itu wek-wek? Wek-wek apa wok-wok? Ini terlalu ekstrim bagi saya. Jika kita menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka perkara ini harus dihentikan sampai kita mahir berwek-wek. Wek-wek, wek-wek. Apa maunya? Kasihanilah saya tidak bersalah. Bohong. Dia telah mencuri 3 ekor bebek dan 13 telurku. Wek-wek. Bu Lurah. Tidak, ini semua tidak salah. Tidak. Semua sudah jadi bebek. Ada apa sih, Bu Lurah? Datang kok rame. Siapa yang manggil kamu? Pergi. Nama aku Lurah. Jika dulu ia tidak dipaksa berhari-hari dengan bebek, dia tidak akan seperti ini. Ini semua karena si Bagong. Dia datang pada saya minta pekerjaan. Yang ngomong cumangan bebek, ya saya nggak maksa dong. Apa keadaan ini harus diperjuangkan? Bagong, berapa ekor yang harus dia jaga? 30 ekor. Kelaminnya? Gondol peok. Kami, jangan hina saya ya. Saya tak takut. Aku tak takut kelaminmu. Aku takut kelamin si bebek. 30 ekor. Ya semua. Berapa telur yang harus dia stok? 50 butir telur seminggu. Bebek menelur 2 hari sekali. Seminggu terkumpul 60. Saya suruh storin yang 50. Yang 10 buat kupas Petruk. 10.000 seminggu kan cukup, Bu Lurah. Mana cukup, Bu Lurah? 10.000 seminggu. Bisakah dia hidup dengan uang itu? Beras? Bisakah dia penuhi setoran itu? Tidak pernah. Mula-mula dia store cuma 40. Makin lama makin berkurang. Bu Lurah, 30 ekor bebek betina saja. Tidak ada jantannya. Mana bisa bertelur, Bu Lurah? Ini hanya akal-akalannya si Bagong. Nyatanya mula-mula bebek itu bertelur. Ibu, jasa si Petruk. Hei, kau boleh menipu kami. Tapi, tipuan kau tidak berlaku. Masa Petruk berhubungan
bebek. Biarkan saja. Kenapa kau tak gauli saja bebek itu? Bu Lurah, ini semua tidak Bu Lurah bayangkan. Mula-mula Petro itu pinjam dari penganan lain, pinjam 2 bebek jantan, lebih-lebih akan diserahkan ke bebek betina si Bagong. Mungkin kalau begitu, si Petruk ini sangat berjasa terhadap bebek-bebek itu dan berjasa terhadapmu Bagong. Benar, Bu Lurah. Ya. Biar dua di mana? Ya di bawah banjir. Bukan itu. Sebelumnya pasti dijual. Percuma punya bebek, percuma juga punya bebek. Bebek hilang melulu. Dengarkan dia, dengarkan. Kata si Petruk, yang satu disambar kepala, yang satunya lagi dimakan anjing. Bohong. Mungkin makan anjing. Nah, perkara ini sudah jelas. Bagong, nampaknya kau sudah kalah. Kau tidak bisa memecah Petruk. Kalau ingin bebekmu bertelur, beli 3 pejantan. Benar, Bu Lurah. Dan sekarang, kau harus bayar dukun yang mengobati si Petruk. Saya tidak ingin menginap Lurah sebelah. Di kostumnya berapa? 5 juta. 5 juta. Anda mau nambah? Bagaimana kalau 1 juta? Tidak, 2 juta? tidak, tidak, 4. Oh, soge tapi laki. Benar 5 juta. Benar. Itu bisa cukup tak? Ya wes, 5 juta. Aku bayar cash. Rugi. Minggat. Goreng. Cari dukun yang terbaik buat si Petruk. Baik, saya akan usahakan. Dari pirang tahun iki. Petan. Pesan. Saiki aku les lembar. Kok selembar setengah? Setengah. Tapi amplopnya kok tipis. Amplop tok. Malah kurang ajar.
Aku dedek 2000. Petruk itu ya, orangnya itu sangat bodoh, tapi sangat lihai. Lihai tapi bodoh. Profesiku saja, pokok bambu, masih saja kena tipu. Nah, jadi Petruk bosok. Lumayan, itu es. Hei, Kareng. Oh, ya, maaf. Hei, Petruk. Ya. Saya ini jadi lurah. Sejak awal sejarah. Lurah, maaf, saya tadi tidak berbohong. Bebek yang dibawa banjir dan telur yang disambar petir. Oh iya, itu saya lupa, lurah. Saya jadi lurah. Sejak awal sejarah.